Tahukah Anda, salah satu yang paling tidak diinginkan terjadi pada penderita diabetes mellitus adalah terjadinya luka pada kaki atau ulkus kaki diabetik. Bila tidak bisa mengontrol gula darah dengan baik, luka pasien akan semakin sulit disembuhkan, bahkan berpeluang besar mengalami amputasi. Bagaimana penanganannya? Koresponden Kesehatan CNN Indonesia Arman Helmi akan menjelaskan selengkapnya. International Diabetes Federation atau IDF melaporkan angka kejadian diabetes di dunia pada 2009. Sedikitnya terdapat 436 juta orang usia 20 hingga 70 tahun menderita diabetes. Angka prevalensi diabetes diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 578 juta orang di tahun 2030 dan 700 juta orang di tahun 2045. 15% dari total jumlah penderita diabetes di dunia ini menderita ulkus kaki diabetik dengan angka kematian 32,5% dan angka amputasi 23,5%. Dokter subspesialis vaskuler dan endovaskuler FKUI RSCM Raden Suartono mengatakan ulkus kaki diabetik merupakan luka yang terjadi karena ada kelainan saraf, kelainan pembuluh darah, atau kombinasi dari keduanya karena pengidap diabetes tidak bisa mengontrol gula darahnya dengan baik. Luka yang terjadi di kaki karena kerusakan saraf otonom menyebabkan kaki menjadi kering, kelenjar keringat atau kelenjar sebum di kaki menjadi terganggu, sehingga kaki jadi pecah-pecah dan disinilah rentan terjadinya infeksi. Selain terjadi kerusakan saraf yang menyebabkan luka pada kaki, juga terjadi gangguan motorik pada otot-otot kaki sehingga kaki menjadi tidak ideal, tidak seimbang, tumpuannya jadi tidak baik sehingga kaki mudah terluka. Ulkus diabetikum juga menyebabkan gangguan sensorik di mana kaki mengalami mati rasa sehingga kalau ada luka atau benturan di daerah kaki tidak akan terasa oleh si penderitanya. Berikutnya adalah masalah aliran darah. Aliran darah ini bisa di pembuluh darah yang besar yang kita bilang makroangiopati atau mikroangiopati yang kecil-kecil. Aliran darahnya kurang sehingga gampang sekali terbentuk luka dan kalau luka susah sembuh sampai kematian jaringan, sehingga perlu amputasi dan sebagainya. Itu juga memerlukan tindakan perbaikan dari aliran darahnya. Untuk menilai keparahan ulkus kaki diabetik, dokter bedah vaskuler endovaskuler RSCM merekomendasikan menggunakan istilah atau singkatan PEDIS, PEDIS. P untuk perfusion atau seberapa baik aliran darahnya, apakah normal, terjadi gangguan sedang atau gangguan berat. Kemudian E untuk extend atau seberapa luas luka yang terjadi. Untuk menentukan, luas luka dilakukan setelah luka selesai dibersihkan. Kemudian D untuk deep atau kedalaman lukanya. Apakah sudah mengenai kulit, sudah sampai ke lemak atau jaringan otot atau hingga menembus tulang. Kemudian I untuk infeksi. Apakah terjadi infeksi lokal atau infeksinya sudah sistemik meluas ke seluruh badan. Kemudian S untuk sensasi atau rasa. Apakah sudah mulai kesemutan atau memang sudah tidak ada rasa sama sekali. Jadi yang membuat itu menjadi emergensi salah satunya adalah masalah infeksi, lukanya, besar lukanya, dan vaskularisasinya, perfusinya. Kalau kita bicara penanganan, 3 ini yang penting. Pasien yang sudah memiliki luka harus selalu diedukasi untuk sering melihat dan membersihkan kaki secara rutin. Karena kondisi kaki kering, maka harus sering dioles lotion sambil diraba untuk mengetahui sensasi terhadap lukanya. Yang terpenting adalah merawat sebelum terjadinya luka. Nah, apabila sudah mulai timbul keluhan seperti sering kesemutan, mati rasa, atau kaki terasa dingin, kemudian kuku kaki terlihat kusam, sering bengkak, atau jari kaki berubah menjadi warna kehitaman, meskipun tidak ada luka sama sekali, tetap harus kontrol ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Kita harus memastikan bahwa pasien itu memakai alas kaki yang tepat. Kenapa? Karena dia kaki pasien diabetes itu kan cenderung kering, ya, gampang pecah-pecah. Habis itu juga ada kegangguan saraf sehingga dia tidak bisa merasa. Kalau kita asal pakaiin alas kaki yang keras misalnya atau terlalu sempit, dia timbul luka, nggak berasa, akhirnya bonyok duluan. Dokter spesialis penyakit dalam dari RSUI Depok, Livi Bonita mengatakan diabetes merupakan penyakit progresif, di mana awalnya penderita tidak mengetahui kalau dirinya sudah mulai mengalami gejala diabetes. Bahkan ada yang baru menyadari setelah muncul komplikasi dan barulah si penderita berobat. Bila seseorang mendadak memiliki kadar gula darah tinggi, jangan dibiarkan meski tanpa gejala. Segeralah ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, dari situ dokter bisa menentukan kapan harus kontrol.
Untuk awal-awal sih pasti dokter akan mengatakan untuk kontrolnya lebih dekat waktunya seperti itu sampai tercapai target-target yang diinginkan. Tapi kalau sudah tercapai target tersebut, kontrol ini bisa lebih dijarakkan, misalnya sebulan sekali sampai 2 bulan sekali. Untuk awal-awal memang mesti ketat sedikit sampai kita bisa tenang dulu. Penanganan penyakit diabetes secara umum memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, dokter spesialis penyakit dalam bagian endokrin metabolik akan mengatasi gejala-gejala seperti sering haus dan sering lapar, sering buang air kecil, serta kehilangan berat badan drastis. Sementara untuk tujuan jangka panjang, yaitu menghambat progresivitas penyakitnya agar tidak terjadi komplikasi. Salah satunya adalah ulkus kaki diabetik atau luka pada pasien diabetes. Bila sudah terkena diabetes, maka harus menjaga pola makan dengan diet seimbang sesuai anjuran dokter, kemudian rutin kontrol gula darah, ini yang terpenting, kemudian hindari merokok. Ingat, selalu menggunakan alas kaki setiap berjalan untuk menghindari terjadinya luka. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.